Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah ta'ala niyatil futub wal manawar rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila hadratin jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa sanillah hadratin sultan awli kutub rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin husun sahib adal kitab Syekh An-Nawawi Al-Bantani wa ila rasul Sayyidina Sayyidina So, Syekh Azhar-Razi. Kenapa Nabi Muhammad bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yaitu malam Ahad, yang mana malam ini adalah bertepatan dengan dimulainya pengajian rutinan di Masjid Darussalam, yang alhamdulillah pada malam hari ini pengajian ditarik ke rumahnya Bapak Dian, ya, yaitu dalam acara tasyakuran, ya, atas kelahiran putra beliau, yaitu Ananda Faiza Gibran Ramadan, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, apalagi dihadiri oleh para guru-guru kita, para ustadz, ya, yang mudah-mudahan menambah banyaknya berkah dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Mudah-mudahan hajat dari Sahibul Bait Bapak Dian Francisca dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan usahanya, pekerjaannya Allah kasih kelancaran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepadanya sehingga Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan doa ini juga untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga semua tercurahkan limpah dari Allah, yaitu keberkahan dan juga rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama kita hormati salam takdim saya kepada Al-Mukarram Ahinal Kiram Ustaz Abdul Muthalib yang tadi sudah memimpin pembacaan rawi, Al-Ustaz Sufyan Sauri. Nah, ini namanya bukan Ustaz Kris, ya. Nama asma karimnya Sufyan Sauri, seorang ulama sufi, ya, ulama besar. Jadi kita bahagia, ya, kedatangan oleh guru-guru kita, ustadz kita, ya, jauh dari Bogor. Ya, saya juga sebenarnya di Bogor, ya, Bogor ujung. Jadi perasaan kita bukan udah di Bogor lagi, ya, padahal di Bogor juga. Ya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Sis, Ketua RT 02 Bapak Fajar Alwi, Bapak Ketua RT 01, ada nggak? Di mana?
di rumahnya apa di belakang? Ada ya? Pak Alwi ya. Jadi nyambung nih RT 1 RT 2 namanya Alwi juga. Ya, mudah-mudahan ya, di lingkungan kita ya, warga kita semua hidup ya berdampingan dengan damai sentosa. Penuh dengan kerukunan ya, tanpa ada sesuatu yang akan mengakibatkan timbulnya perpecahan di antara kita. Ya, karena kita di sini bukan orang lain lagi, tapi kita adalah saudara. Karena ketika kita ada musibah, bukan saudara kita yang di Bandung, bukan saudara kita yang di Sumatera, bukan saudara kita yang di Jakarta, tapi tetangga kita yang di sebelah kita yang pertama kali tahu kita sedang musibah. Betul-betul. Makanya baik-baik sama tetangga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Jadi kita harus saling hormat menghormati, ya, harga menghargai antar saling tetangga. Ya, mudah-mudahan kita berharap lingkungan kita, wabil khusus semua jamaah Darussalam. Jadi kalau udah namanya jamaah, udah nggak ada sekat lagi. Karena Darussalam milik semua umat Islam. Karena Darussalam bukan milik hanya Blok Q saja. Betul nggak? Masjid itu milik semua umat Islam, baik Blok P, Q, dan R. Maka ini adalah tanggung jawab kita semua. Masjid Darussalam adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya sekedar RT 02 saja. Karena ini adalah tempat ibadah kita. Masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Maka kalau kita pengen disebut orang yang beriman, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Kenapa? Karena orang yang memakmurkan masjid sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, "Innama ya'muru masajidallah fahuwa man amana billahi wal yaumil akhir." Ini ayat diawali dengan kalimat taukid, innama, sesungguhnya, sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, gak boleh ada keraguan. Sesungguhnya orang yang selalu memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, siapa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beriman kepada hari akhir. Maka kalau kita mengaku beriman, ramaikan masjid. Siap? Siap. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Ini bukan saya yang nanya, Allah. Kenapa? Jelas di dalam Al-Quran, kalau kita ngaku beriman, makmurkan masjid. Maka siap nggak makmurkan masjid? Ini kayaknya ragu-ragu ini. Apa ntar kalau udah kita kaku, udah nggak ada nyawanya, mau dibawa ke masjid? Nunggu begitu? Baru nyesel, baru teriak, berontak. Kenapa? Nggak pernah ke masjid. Terakhir dibawa ke masjid pas udah mati. Ya, jangan sampai begitu. Kita mumpung masih diberikan umur panjang, sehat badan, makmurkan, ramaikan masjid. Kan itu rumah kita, kendaraan kita nanti di yaumil kiamah yang akan membawa kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim adalah apa? Masjid. Ini nanti masjid jadi Alphard, kendaraan mewah yang di dunia mungkin kita nggak pernah naik, nanti di akhirat lebih mewah daripada Alphard, lebih kenceng daripada Ferrari. Amin. Yakin nggak? Yakin. Saya nggak yakin ini. Yakin. Ya, yakin. Itu kata siapa? Rasulullah yang bersabda. Mudah-mudahan sekali lagi, kalau udah yang namanya jamaah masjid, udah nggak ada sekat lagi. Ini mau blok mana, mau RT mana, harus memakmurkan masjid, harus meramaikan masjid. Betul? Siap? Siap. Insya mudah-mudahan kita semua diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Amin. Dan juga diakui sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin.
Baik, kita awali pengajian kita dengan pembacaan kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul, yang mana kita sudah memasuki bab yang ke-30. Ya, kalau yang udah ngaji ya kita nyambung, ya tersambung, nggak terputus. Tapi kalau yang nggak ngaji udah dengerin aja. Kita udah masuk ke bab yang 30 nih. Bab apa, tentang apa? Al-babu salasuna fi fadilati birrul walidain, yaitu bab yang ke-30 dalam menerangkan keutamaan menghormati kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi, ridhonya Tuhan, ridhonya Allah, fi ridho walidi, ada di dalam keridhaan orang tua. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, dapatkan dulu ridhonya orang tua kita. Ini kata Nabi. Wasuhtullah, dan murka Allah, bisuhti walidi, ada di dalam kemurkaannya orang tua kita. Ketika kita menyakiti orang tua kita, ketika kita membuat marah orang tua kita, ketika kita membuat murka orang tua kita, di situ otomatis Allah murka kepada kita. Maka banyak cerita-cerita, riwayat-riwayat, legenda-legenda ya yang mengatakan banyak orang-orang yang mati dalam keadaan hina ketika apa? Ketika dia mendurhakai kedua orang tuanya. Ada cerita maling kundang, betul nggak? Kalau di Sunda ada cerita apa sih, apa dulu tuh? Hampir mirip si Boncel apa siapa tuh ya? Itu pernah dengar. Jadi orang yang berdurhaka kepada orang tua matinya dalam keadaan hina. Kenapa? Karena dia mati, orang tuanya belum sempat mengampuni atas kesalahannya. Maka kita ini nih, kita masih diberikan orang tua, masih ada orang tua, masih pada hidup, muliakan orang tua, hormati orang tua kita. Nah, kita juga harus tahu orang tua itu ada 3. Al-abun salasah. Orang tua itu ada 3. Yang pertama apa? Abun walada. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Ini orang tua kandung kita. Ini harus kita hormati, harus kita muliakan, harus jaga hatinya, jangan sampai dia murka marah kepada kita. Cari ridhonya. Nih orang tua kita. Yang kedua siapa? Abun zawazak. Orang tua dari pasangan kita. Siapa? Mertua kita. Ini mertua juga sama orang tua kita. Ketika kita durhaka kepada mertua kita, sama seperti durhaka kepada orang tua kita. Maka jaga nih mertua. Jangan sampai kita menyakiti hatinya orang tua. Jangan sampai kita membuat murka orang tua dan mertua kita. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga abun alamak. Kata Rasulullah, yang ketiga adalah abun alamak. Orang tua yang ngajarin kita. Siapa itu? Guru kita. Ini guru kita, jangan sampai kita sepelein. Jangan sampai kita buat marah hatinya. Ya. Nanti ketika kita membuat marah hati guru kita, sampai marah guru kita kepada kita, maka jangan berharap kita mendapatkan keberkahan daripada ilmunya. Banyak orang-orang yang pintar ngaji, tetapi ketika dia durhaka kepada gurunya, membuat kesal gurunya, membuat marah gurunya, maka ketika dia di akhir hayatnya hina, dalam keadaan hina, tanpa mendapatkan keberkahan ilmu. Na'udzubillah summa na'u. Maka kita ini jangan sampai benci kepada orang tua, ke mertua kita, sama guru kita. Banyak cerita-cerita para ulama-ulama dulu. Kenapa dia menjadi ulama yang masyhur, ulama yang banyak ilmunya, ulama yang berkah ilmunya? Kenapa? Karena di antara amal-amalan yang diamalkan oleh para ulama dulu adalah apa? Dia menghormati gurunya. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan beliau mendapatkan julukan Imamul Madhab, Imam Madhab. Sebagai ulama besar, Imam Syafi'i ini, dia mendapatkan julukan Imam Madhab, ulama besar, bukan karena ilmunya yang tinggi. Dia mendapatkan ilmu yang banyak bukan karena dia belajar ngaji, tetapi apa? Karena dia menghormati gurunya. Jadi Imam Syafi'i ini ketika dia berangkat ngaji ke tempat gurunya, dia seolah-olah
orang yang matanya buta, kupingnya budak. Artinya apa? Bukan buta beneran, bukan budak beneran. Artinya apa? Ketika beliau berangkat ngaji, seolah-olah kupingnya nggak dengar orang-orang yang sedang ngomongin gurunya. Jadi orang yang ngomongin gurunya nggak kedengeran sama dia. Kenapa? Pura-pura nggak denger. Ada orang yang jelek-jelekin dia, gurunya, dia nggak denger. Maka dengan keberkahannya itu, dia hormat kepada gurunya, dia diberikan julukan Imamul Madhab, ya kan? Imam yang banyak ilmunya, yang diikuti madhabnya. Bahkan banyak Imam Ghazali nih, orang tuanya saking cintanya kepada para ulama, para guru-guru. Padahal orang tua Imam Ghazali bukan siapa-siapa, bukan ulama, nggak terkenal. Kenapa? Akibat dari kecintaannya kepada para ulama, kepada guru-guru. Setiap ada pengajian dia hadir, ya kan? Ada pengajian di mana dia hadir. Padahal itu ayahnya tukang jahit. Maka disebut Ghazal, itu tukang jahit. Ya, maka Ghazali ini Pak Pajar tuh Ghazali. Ya, Ghazali itu ya landian. Ya. Jadi logo Ghazali itu diambil daripada orang tuanya ya tukang jahit. Tukang jahit doang. Ya. Tapi anaknya jadi ulama besar, kenapa? Karena bapaknya Imam Ghazali dia cinta kepada ulama, cinta kepada ahli ilmu. Nah kita pun begitu, kalau kita pengen anak kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai dalam agama, maka kita sebagai orang tuanya harus cinta kepada ulama dulu. Maka dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau enggak anak kita, cucu kita, kalau enggak cucu kita, buyut kita yang akan jadi ulama. Kalau kita cinta kepada ulama, insya Allah, yakin, itu kata para ulama. Maka kita ini sekarang nih banyak orang-orang yang banyak ilmunya tapi kurang adabnya. Maka saya di Masjid Darussalam saya buka kitab Ta'limul Muta'alim supaya apa? Supaya kita belajar adab dulu, tata krama dulu. Jadi para ulama-ulama dulu tuh sebelum belajar ilmu yang lain, dia yang paling pertama dia pelajari apa? Ilmu tata krama. Kenapa? Karena kita nggak bakal mendapatkan ilmu kalau kita nggak tahu tata krama kita. Maka kitab Ta'limul Muta'alim disusun oleh Syekh Az-Zarnuji. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang menimba ilmu tetapi dia nggak mendapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena dia salah di dalam mencari ilmu. Nah, makanya nih saya tekankan nih malam ini karena buka pengajian, yuk kita ramaikan pengajian kita, tunjukkan kecintaan kita kepada para ulama-ulama kita. Saya bukan ulama, tapi kitab yang saya baca adalah karangan para ulama. Saya nggak mau dikatakan ulama, kenapa? Karena ilmu saya masih sedikit. Tapi kitab yang saya baca adalah kitab para ulama. Ini apa? Bentuk kecintaan kita kepada para ulama. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan wa min ta'dimil ilmi ta'dimul mu'allimi ay ta'dimul ustadi. Di antara tanda-tanda orang yang memuliakan ilmu, orang yang mengagungkan ilmu adalah orang yang memuliakan mu'alim, yaitu siapa? Guru kita. Kita jangan berharap kita mendapatkan ilmu kalau kita tidak memuliakan guru kita. Makanya sambungannya dari hadis yang tadi adalah kita pengen ridho Allah, muliakanlah kedua orang tua kita, mertua kita, guru kita. Insya Allah ketika kita memuliakan, mendapatkan ridho dari orang tua kita, dari mertua kita, dari guru kita, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam biru aba'akum. Berbuat baiklah kalian. Ini fi'il amar, perintah, ya. Perintah kepada siapa? Kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biru aba'akum. Berbuat baiklah kalian kepada bapak-bapak kalian. Tabirrukum abna'ukum, maka akan berbuat baik anak-anak kalian. Maka ini kalau kita artikan hadis ini adalah hadis apa? Hadis hukum karma. Kalau kita muliakan orang tua kita, otomatis anak kita akan memuliakan kita. Tapi kalau kita tidak memuliakan orang tua kita, otomatis anak kita nggak bakal muliakan kita. Kalau kita nggak hormat sama orang tua kita, otomatis anak kita nggak bakal hormat kepada kita. Ini hadisnya.
Kata Rasulullah, muliakan orang tua kalian, niscaya akan memuliakan anak-anak kalian. Wa'ifu, maka jagalah kalian dari berbuat zina. Ta'ifu nisa'ukum, maka akan menjaga kehormatan perempuan-perempuan kalian. Jadi kalau kita tidak berbuat zina, insya Allah anak-anak kita dijaga dari perbuatan zina. Ini kalau kita dihubungkan dengan istilah kita hukum karma, ya ini seperti ini. Kalau kita menjaga akhlak kita dari berbuat berzina, berbuat tidak baik, insya Allah anak-anak kita pun akan menjaga harta dan martabatnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, walahu abwani, ya, yang dia mempunyai kedua orang tua, wa ahyani, dan keduanya masih hidup, ya, au ahuduhum, atau salah satu keduanya, putihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu surga. Wa man amsa, barang siapa yang di sore hari, walahu abwani, yang dia mempunyai kedua orang tua. Oh, tadi tuh ini kelewat ya. Walahu abwani, dan dia mempunyai kedua orang tua. Rodiyani, yang keduanya ridho. Yang tadi tuh, yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kedua orang tua masih hidup dan kedua orang tuanya ridho, kata Rasulullah. Ya. Yang keduanya masih ridho kepada kita. Au atau salah satu daripada keduanya, putihat alahu abwabul jannah, maka karena orang tuanya ridho nih di pagi hari kepada kita, maka akan dibukakan pintu surga bagi kita. Amin. Makanya ini kita nih hormat sama orang tua, jangan sampai kita membuat murka orang tua. Kalau pagi hari kita buat ridho orang tua, maka Allah bukakan pintu surga bagi kita. Dan sebaliknya kata Rasulullah, waman amsa, barang siapa yang di sore hari, walahu, dan baginya abwani, mempunyai kedua orang tua, sahitoni, yang keduanya murka alaihi kepadanya, au ahiduma, atau salah satu keduanya, putihat lahu abwabul jahannam, maka akan dibukakan baginya pintu jahanam. Jadi kalau kita nih sore-sore udah bikin kesal orang tua, murka orang tua, Allah bukakan pintu neraka bagi kita. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Silahkan kalau mau percaya, silahkan, nggak percaya ya tanggung sendiri itu mah. Kagak begitu, kalau sama ustadz bacain hadis maka kagak percaya. Giliran sama politikus, ya kan, percaya benar. Oh, itu dibodoh-bodohin, di kampanye, ya kan. Kalau kampanye kan enak ya ustadz ya, datang sama ustadz bawa sajadah satu doang bawa sajadahnya, ya, karpet segulung, minta didukung gitu. Giliran udah jadi, masya Allah, lupa sama kita. Makanya ustadz kiai itu kalau zaman kampanye maka ya garam. Tahu garam nggak? Tahu garam nggak? Tahu, masa nggak tahu garam? Ini kalau garam nih, kalau mau masak paling dicari garam, bener nggak? Ibu-ibu kalau mau masak garam dulu yang dicari kan? Garam nih, garam mana, garam. Kagak ada beli garam. Giliran udah mateng itu sayur masakan, garam lupa. Dilupain garam, bener nggak? Nah ini ustadz kiai, ya kan, masyarakat begitu kayak garam. Giliran pengen jadi jabatan, pengen jadi ya pejabat, ya kan? Dekat sama masyarakat, dekat sama warga, dekat sama ulama. Giliran udah jadi, pada lupa semua. Betul. Yang ada apa? Korupsi. Dana bansos dikorupsi, masya Allah berapa miliar itu. Ya, makanya sama ustadz mah harus percaya, karena yang dibaca hadis Rasulullah. Ini mah sama ustadz kagak percaya, sama politikus paling percaya. Udah berkali-kali dibohongin masih aja percaya. Sama ustadz, kata ustadz begini, masih kagak percaya. Ya silahkan aja, resiko sendiri itu mah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta, apabila engkau berada di sholati, ya di dalam sholat, pada'aka abuka, lalu memanggil kedua orang tuamu, fa'ajibhu, maka jawablah. Ya. Jadi kalau kita lagi di sholat sunat nih tapinya sholat sunat, jangan sholat wajib. Kalau kita lagi sholat sunat, sholat duha nih, orang tua kita manggil, jangan diam baik, batal itu sholat.
Kenapa? Karena jawab ya panggilan orang tua wajib hukumnya. Tapi kalau sunnah hukumnya sunnah boleh kita tinggalkan. Tapi kalau kita menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib, Pak. Ini lagi sholat sunnah aja kita wajib tinggalin tuh sholat sunnah. Apalagi lagi main HP, apalagi lagi nonton TV dipanggil orang tua. Ya kan? Udin, Udin kata orang tuanya begitu. Ada si Udin nggak di sini? Ada. Ah, ya, maaf, nah ini mah cuma cerita fiktif doang ini mah. Itu si Udin, ya kan? Lagi nonton TV, ya mak, sambil nonton TV aja. Udin, dipanggil lagi, ya mak. Nyaut sih nyaut, tapi kagak nyamperin. Nah itu. Lagi sholat sunat aja wajib kita batalin tuh sholat. Kalau orang tua kita mah manggil, apalagi cuma nonton TV, main HP. Terkadang orang anak zaman sekarang sama kayak orang tuanya juga. Kalau udah lagi main HP, masya Allah, mertua lewat kagak kelihatan. Bener nggak? Saking fokusnya main HP. Hati-hati nih. Bahkan dulu diceritakan ya ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ada yang namanya dulu ya zaman Bani Israel ada yang namanya ahli ibadah yang namanya si Jurayj. Ya kalau pernah dengar dulu tuh ya baca kitab di dalam kitab Bukhari itu ada ya Imam Bukhari, bahkan di dalam kitab ya, Hadisul Anbiya tuh ada tuh riwayat tentang cerita Jurayj, ahli ibadah yang mana dia fokus ibadah hidupnya. Ya, maka ketika suatu hari orang tuanya, ibunya ya yang sebatang kara datang ke Jurayj ke tempat ibadahnya, dia manggil-manggil, Jurayj lagi sholat. Ya, padahal itu sholatnya sholat sunat. Cuma karena dia milih lebih baik dia sholat daripada panggil jawaban ibunya. Sampai 3 kali orang tuanya ibunya ini manggil Jurayj kagak nyaut, kagak batalin tuh sholat. Akhirnya ini ibunya kesel, dongkol, marah. Ini Jurayj, ya kan katanya ahli ibadah dipanggil sama ibunya nggak dengar. Wah, dia keceplosan ini orang tuanya. Maka orang tua nggak boleh sembarangan ngomong. Karena omongan orang tua diijabah Allah, ibu-ibu hati-hati. Maka kalau ibu-ibu kalau marah jangan seceplos,nya, jangan sejeplaknya. Ya terkadang dasar anak badung lu, orang tua itu sama anak begitu. Ya sama aja nyumpahin anaknya jadi anak badung, hati-hati. Ini orang tua, omongan ibu itu sama dengan orang apa? Ucapan Nabi terhadap umatnya diijabah Allah. Hati-hati. Nakal lu, jangan itu. Kalau anak kita nakal, oh pinter. Gitu jadi doa. Ini mau orang tua terkadang dasar monyet lu kali. Ada lagi tuh. Ya berarti kalau dia nyebut anaknya monyet berarti orang tuanya kete. Iya kan? Iya terkadang begitu tuh keceplosan. Saking emosinya hati-hati, makanya di mulut bu ya orang tua nih sama anak kita jangan sampai anak kita nakal dibilang nakal. Bilang apa? Soleh. Ya Pak Soleh. Apa? Kayak gitu. Iya. Kenapa ucapan itu doa apalagi dari orang tua diijabah Allah. Ini ibunya Jurayj juga begitu. Ya Allah, jangan kau matikan ini Jurayj sebelum dia mendapatkan fitnah daripada orang yang suka berzina, dari perempuan yang suka berzina. Itu dijabah sama Allah, ya. Hari terus berlalu, Jurayj terus ibadah. Suatu ketika ada pelacur, ya, yang paling cantik. Ketika itu, ya, nggak ada satu laki-laki pun yang bisa menolak daripada rayuannya. Saking cantiknya tuh, Pak. Kebayang nggak tuh cantiknya kayak gimana? Pokoknya semuanya dah laki-laki di waktu itu ya dirayu ini orang perempuan tergoda semua. Maka dia mendengar si Jurayj ahli ibadah, lihat masa tertantang ini perempuan. Wah, gua pengen juga apa? Nyoba nih si Jurayj. Ya katanya ahli ibadah. Tergoda nggak sama rayuan gua, kata perempuan itu. Dia datangin tuh tempat ibadahnya Jurayj, digoda itu Jurayj. Ya kan udah wah dari mulai pakaian seksi sampai ya telanjang bulat istilahnya di depan Jurayj. Itu Jurayj kagak tergoda, emang ahli ibadah, taat, ya kan istiqomah dia. Coba kalau kita masya Allah nggak kebayang ya. Istiqomah. Itu perempuan kesel pulang gondok. Kenapa? Ini Jurayj bener-bener kelewatan. Gua udah cantik begini, udah menor begini, udah seksi begini, kagak kegoda. Kurang ajar nih Jurayj. Tunggu balasan gua, kata ini perempuan. Nah, di tengah jalan ketemu sama tukang gembala kambing.
Ini tukang gembala kambing, namanya tukang gembala kambing, ya kan? Beda sama ahli ibadah. Digoda sedikit, wah, langsung mau. Akhirnya berzina ini tukang gembala kambing dengan perempuan berzina, penjina tadi, pelacur tadi. Akhirnya ini perempuan penjina hamil oleh si tukang gembala. Maka ketika suatu hari ini perempuan lahir, heboh. Kenapa? Karena dia ngaku bahwa ini anak hasil daripada hubungan dengan Jurej yang ahli ibadah itu. Oh, waktu itu kaum Bani Israel marah, ngerasa tipu oleh siapa? Oleh Jurej. Wah, kurang ajar nih Jurej. Dia pura-pura doang ahli ibadah, ternyata dia doang lonte. Dia doyan pelacur. Kurang ajar nih Jurej. Harus kita usir. Gitu kata orang dulu. Ya kan? Sama kayak sekarang begitu. Kalau ada ustadz salah tuh, masya Allah, lebih-lebih dibulinya. Ya kan? Nggak salah juga dipitnah. Sampai Habib Rizik aja dipitnah, berbuat mesum. Masya Allah, ulama besar zuriyah Nabi yang kita tahu akhlaknya, ya kan, dipitnah, berbuat mesum. Ini Jurej begitu tuh. Oh, langsung percaya kan. Sekarang juga begitu. Wah, dasar Habib cabullah, Habib anulah. Nauzubillahi min dzalik. Ini juga begitu tuh, dulu begitu. Sama Jurej orang-orang dulu begitu. Ini Jurej ngaku doang ulama, ngaku doang ahli ibadah, ternyata perbuatannya kurang ajar, berzina. Dia harus tanggung jawab. Maka didatangin tempat ibadahnya Jurej, dihancurkan tempat ibadahnya, lalu digusur Jurej. Ya, diminta pertanggungjawabannya. Lalu Jurej berkata, "Ada apa ini?" Jurej nggak tahu ada apa ini, kata Jurej. "Kamu telah menghamili ini perempuan. Kamu harus bertanggung jawab." Nanti dulu, kata Jurej. Ya. Ini anak yang lahir dari perempuan ini, mau saya tanya dulu. Dengan kudrat iradat Allah, itu anak perutnya ditusuk oleh telunjuk. Jurej, ini anak baru lahir langsung ngomong. Ini hadis sahih ini. Bukan cerita legenda, bukan. Ini hadis sahih, ada di dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Ditekan perutnya ini anak yang baru lahir, dia langsung ngomong. Kata Jurej, "Hei, bocah." Kita kata Jurej begitu dia. "Hei, entong." Kalau gitu. "Hei bocah, lu anak siapa? Ayo ngaku." Ini bocah dengan kodrat iradat Allah ngomong, "Wahai Jurej, aku ini bukan anak kamu, tapi anaknya laki-laki tukang ngangon embe itu." Wah, ketika sudah tahu ini orang-orang yang menyiksa, ya, menghakimi Jurej ketika itu, minta maaf kepada Jurej. Itu makanya, ya, jangan sampai kita percaya dulu apa-apa sama hoak, sama berita yang gak jelas. Ya, kenapa? Nanti kita malu. Makanya kita juga nih, jangan sampai kita benci sama ulama, fitnah ulama. Nanti kenapa? Suatu ketika akan terbukti, kita akan malu. Apalagi yang difitnah zuriyah Nabi, kita akan malu berhadapan dengan Rasulullah SAW. Hati-hati. Kita benci kepada zuriyahnya Nabi, jangan berharap kita dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah yang bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yabghadu ahadukum ahlal bait illa adkhalahu an-nar." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa ragaku ada di dalam genggamannya, kata Rasulullah, tidaklah benci seseorang kepada ahlul bait, keluarganya Nabi, maka illa adkhalahu an-nar, kecuali dia akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah subhanallah. Hati-hati, ini hadis sahih. Hadis sahih Rasulullah bersabda tuh. Kita jangan sampai benci kepada zuriyahnya Nabi, apalagi itu ulama besar. Jangan kita percayakan fitnah-fitnah. Ya kan? Ini ulama kita nih, Habib Rizik. Ya maaf, bahkan saya bukan cerita politik, ini kita cerita supaya kita adil melihat sesuatu. Jangan sampai kita terprovokasi oleh fitnah-fitnah, berita-berita yang gak jelas. Hati-hati. Ini Habib Rizik ini apa? Sedang dizolimi, dikriminalisasi kalau kata istilahnya. Kenapa? Karena kasusnya cuma kasus kerumunan. Kalau kita nih mau dihukum, kita juga kena hukuman ini kerumunan juga. Ayo, mau tanggung jawab. Benar gak? Makanya ketika itu ditanyakan, ini kerumunan itu pelanggaran apa kejahatan? Dikatakan sama jaksa, ini adalah kejahatan. Begitu saking bencinya sama Habib Rizik, dibilang kejahatan. Maka dikatakan lagi, kalau begitu semua warga Indonesia yang melanggar prokes harus dihukum. Kenapa? Karena itu kejahatan.
Nah, itu nih, kita harus hati-hati nih. Ya, harus hati-hati. Baik yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itu aja untuk pembukaan malam hari ini. Kita cukup sampai sekian ya, sampai itu. Nanti kita akan sambung kembali dengan ya pembacaan kitab-kitab yang lainnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi pada malam hari ini kita kumpul di sini, ya kita dorong doa mudah-mudahan Bapak Dian Francisca dengan istri dan juga keluarga besarnya ya dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah. Karena salah satu cara kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak kita yang soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Dan kita berharap kita punya anak yang soleh. Kalau kita nggak soleh dulu, ya Pak Soleh. Enak sih ada sambil saya dapat soleh soalnya. Iya, kenapa? Karena istilah peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Akhlak perbuatan anak itu tergantung orang tuanya. Ya kan? Jangan sampai kita nih berharap minta sama Allah, ya ngumpulin orang-orang. Ya, mintanya apa? Pengen punya anak yang soleh, kitanya nggak soleh. Nyuruh anak ke masjid, kita nggak pernah ke masjid. Nyuruh anak ngaji, kita nggak pernah ngaji. Nggak bakalan bisa kalau kita sebagai orang tuanya nggak soleh dulu, nggak rajin sholat dulu, nggak rajin ke masjid dulu. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan dakwatul hal afdalu min dakwatil maqal. Dakwah dengan perilaku, dengan perbuatan lebih utama daripada dakwah dengan ucapan. Ini kalau kita nyuruh anak jebeber, kata Betawi, nyuruh anak sholat, kita kagak sholat, gak bakalan didengar. Kita sholat dulu yang pertama orang tua. Karena anak itu kayak kue. Kue itu tergantung cetakannya. Betul nggak? Betul. Kue itu tergantung cetakannya. Kalau cetakannya bagus, kue juga Bagus. Tapi kalau cetakannya menyon, kue juga menyon. Kalau cetakannya belepotan, kue juga belepotan. Makanya nih anak tergantung orang tua. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh, orang tuanya dulu harus soleh. Ya. Kalau kita pengen anaknya rajin ngaji, kita dulu yang rajin ngaji. Kenapa? Karena kita orang tuanya yang harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Makanya kita kumpul di sini adalah berharap doa. Setelah doa apa? Amalkan, contohkan anak-anak kita. Yang mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita semua, wabil khusus juga anaknya Pak Dian yang lagi baru lahir, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita berharap negara kita ya dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan para pemimpinnya dijadikan pemimpin yang soleh, yang amanah, yang beriman dan bertakwa. Ya mudah-mudahan yang amanah itu yang susah. Ya, yang amanah yang susah. Dana haji mestinya buat haji dibikin buat tol. Hati-hati. Itu enggak amanah namanya. Walaupun yang tanggung jawab kiai, tetap malaikat nggak peduli itu mau kiai, mau profesor, mau siapa yang tanggung jawab dikecek paling duluan. Iya. Allah, amin. Karena orang nitipin buat haji dipakai buat berjalan tol. Hati-hati itu. Harusnya apa? Minta izin dulu sama rakyat yang udah setor semua tuh. Kalau izin baru, ini mah kagak izin dulu, udah main pakai baik. RT juga kalau ada dana begitu nggak boleh Pak RT. Ya harus minta izin sama warga. Iya, itu ada berapa miliar itu dana kas RT. Hati-hati ini. Kita rakyat ngumpulin buat pergi haji, giliran mau haji kagak bisa. Benar nggak? Ya mudah-mudahan yang amanah lah kita minta sama Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah. Ya, mudah-mudahan ini COVID. Si COVID itu orang mana tahu tuh lah. Taruh, jangan. Si COVID, kata-kata COVID, apa itu COVID, ya kan? Itu si COVID mudah-mudahan lekas pergi.
turun lagi tensi saya ini kalau udah naik. Masya Allah, terima kasih ya kepada seluruh jamaah, khusus Bapak Darsino ya, yang sudah memberikan kejutan. Jadi mah kagak dirayain begini ya. Lagi ini orang rumah kagak tahu begini ini. Ya, Ustaz ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin, ya Allah. Berkah. Dan juga saya ya udah usia 20 tahun saya ini. Amin, ya Allah. 20 lebih 25 tahun. Jadi sudah usia 20 tahun, lebihnya 25 tahun. 25. Ya. Tidak usah disebutin lah, ketahuan banget tuanya. Bedanya 10 tahun. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ya bertambahnya usia itu pada hakikatnya berkurang umur kita. Jadi kalau kita nih naik pohon ya, kita udah hampir mau pucuk. Ya, jangan dikira umur panjang ini makin panjang, justru makin dekat kepada ajal kita. Kalau kita mau ke Bandung nih, kita udah nyampe Cianjur, kira-kira udah berapa kilometer lagi tuh ke Bandung? Iya, dikit lagi. Dikit lagi. Ya. Jadi hakikatnya berkurang umur kita. Kita sudah makin dekat dengan ajal yang telah Allah tentukan. Maka ya saya minta doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan di sisa umur saya ini ya saya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kemudahan, keberkahan ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak saya yang lagi pesantren ya dua-duanya juga dijadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan penerus bangsa ya untuk bi'ala kalimatillah, untuk ya, meninggikan kalimat Allah, untuk menjadi mujahid-mujahid, para pembela-pembela agama Allah. Ya juga khusus ya Mas Darsino atau Mas Digul ya Allah beri kelancaran, kemudahan rezeki ya, perusahaannya makin sukses ya, mudah-mudahan beliau bisa membantu perjuangan para ulama-ulama, guru-guru yang ada di sini dan juga guru-guru beliau yang ada di daerah yang lain. Mudah-mudahan juga yang lainnya ya, kecintaan kepada guru-guru, kepada orang tua menjadikan satu keberkahan bagi semuanya. Termasuk saya juga, mudah-mudahan saya juga makin cinta kepada guru saya, agar saya dapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga yang punya hajat nih, wasilah itu apa? Jembatan, sebab. Kalau enggak sebabnya Mas Dian yang ngundang kita nggak bakalan bisa kumpul, betul nggak? Betul. Ini malam minggu nih, kalau yang hadir mah biasanya ya ada 20 mah ya 25 30. Alhamdulillah sekarang mah lebih dari 50 ya. Amin. Jadi emang warga Geria Indah Serpong itu masih banyak ternyata ya. Saya pikir masih pada kosong rumahnya. Ya, tapi alhamdulillah ternyata banyak saat pulang kampung ya. Mudah-mudahan udah pada balik lagi ya. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan ya turun kepada kita semua, kepada lingkungan kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga lingkungan kita dari berbagai musibah, bencana dan mara bahaya. Al-Fatihah. Iya kena ya Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup doa yang akan dipimpin oleh guru kita ya Ustadz Sofyan Suri. Kepada beliau tafadhol Mas Guru.